Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini saya akan menyampaikan tema bersyukur dalam ketidaksempurnaan. Saya ulangi, tema pada pagi hari ini adalah bersyukur dalam ketidaksempurnaan. Tahukah saudara, dalam setiap sisi kehidupan manusia, setiap orang tidak ada yang memiliki kehidupan yang sempurna. Justru ada banyak orang yang awalnya mereka orang-orang yang gagal, mereka orang-orang yang buruk, mereka orang-orang yang punya catatan kehidupan yang sangat kelam, tapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa pada akhirnya. Nah, pagi ini saya akan menyebutkan beberapa nama, dan mereka adalah orang-orang yang awalnya orang-orang yang gagal, mereka orang-orang yang tidak sempurna, tetapi akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa memberkati banyak orang. Sebut saja yang pertama adalah seorang tokoh yang bernama Demosthenes. Tahukah Anda, Demosthenes adalah seorang yang gagap dalam berbicara. Ia sering mengisi mulutnya dengan kerikil, dan ia berjalan di sepanjang pantai dengan suara yang keras. Ia berteriak-teriak untuk mengalahkan ombak lautan. Dan akhirnya kita tahu Demosthenes adalah seorang tokoh orator yang sangat terkenal di Yunani, dan ia menjadi orang yang luar biasa. Kemudian seorang tokoh di Inggris yang bernama Nelson. Ia adalah seorang pahlawan yang terkenal dalam angkatan laut yang besar. Tahukah saudara, Nelson ini adalah orang yang pada awalnya ia sering mabuk laut. Setiap kali ia berpergian melintasi lautan dengan kapal laut, ia sering mabuk laut, dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Kemudian kita kenal seseorang yang bernama Beethoven, yang menciptakan simfoni yang sangat agung. Tahukah Anda, Beethoven adalah orang yang pada awalnya ia mengalami sebuah kecacatan dalam tubuhnya, yaitu ia tuli dan tidak bisa mendengar satu alunan musik pun. Tetapi siapa sangka Beethoven menjadi tokoh yang terkenal dalam karya seninya di bidang musik dan memberkati banyak orang. Karya-karyanya sangat memberkati dunia ini. Kemudian seseorang bernama Clarence Chamberlain. Dia adalah seorang penerbang yang melintasi lautan Atlantik. Ia pernah memiliki sebuah catatan yang buruk karena Clarence Chamberlain, saudara, ia sebetulnya tidak lulus seleksi sebagai seorang penerbang. Tetapi siapa sangka pada akhirnya ia diberi sebuah lisensi dan menjadi seorang pilot yang hebat dan luar biasa. Kemudian seseorang bernama Glenn Cunningham. Dia seorang pelari yang memecahkan rekor yang baru dalam dunia lari. Pada waktu kecil, kedua kakinya terbakar. Ia pernah mengalami sebuah tragedi yang sangat tidak menyenangkan. Banyak orang mengatakan kepada Glenn Cunningham bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memberkati orang yang bernama Glenn Cunningham ini, dan akhirnya menjadi seorang pelari yang hebat dan terkenal di dunia ini. Nah saudara, dari beberapa nama ini, tahukah saudara bahwa mengapa mereka ini orang-orang yang akhirnya menjadi tokoh yang luar biasa dan hebat? Apa rahasia mereka? Padahal mereka memiliki catatan yang buruk dalam sisi kehidupannya. Nah, ternyata saudara, tahukah bahwa orang-orang yang unggul dalam sebuah bidang tertentu, mereka ternyata menjadi orang-orang yang hebat. Seringkali bahwa dalam ketidaksempurnaan yang mereka miliki, mereka justru bisa mengolah dan mengelola setiap rintangan-rintangan, setiap kelemahan-kelemahan, setiap kegagalan-kegagalan,
dan akhirnya mereka bisa melewatinya dan menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya dari kisah-kisah tersebut kita belajar bahwa dalam ketidaksempurnaan justru seringkali bisa membawa berkat dalam kehidupan seseorang. Mari pada pagi hari ini, seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, supaya kita bersyukur dalam setiap keadaan kita. Mari hari ini Anda jangan pernah berkecil hati. Mari jangan pernah meratapi nasib yang sedang atau pernah Anda alami. Dan jangan pernah mengutuki diri kita sendiri, saudara. Apapun yang terjadi, ingat, berbicara ketidaksempurnaan ini bukan hanya bicara soal fisik semata. Mungkin hari ini Anda mengalami kegagalan dalam dimensi kehidupan. Saudara, Anda pernah mengalami masa-masa yang buruk di mana Anda pernah jatuh dalam dosa. Anda orang yang pernah gagal. Mungkin Anda pernah terpuruk dalam sebuah keadaan. Mari hari ini bangkit. Mari hari ini bersyukur dalam setiap sisi kehidupan yang pernah kita alami. Sebut saja dalam tokoh di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pada awalnya orang-orang yang memiliki catatan kehidupan yang buruk. Siapa mereka? Anda perlu tentu tahu. Mereka yang bernama Daud, seseorang yang bernama Paulus, kemudian Musa. Daud, Musa, Paulus adalah beberapa nama yang saya sebutkan pada pagi ini, adalah salah satu tokoh-tokoh yang awalnya mereka orang-orang yang memiliki catatan kehidupan yang tidak baik. Mereka orang-orang yang pernah gagal, tetapi mereka akhirnya menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang yang hebat dan memberkati banyak orang. Mari saudara, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah semangat, bangkit dari kegagalan. Mari kita tetap bersyukur dan nikmati setiap proses yang terjadi. Dan tetaplah memiliki sebuah tekad yang kuat untuk Anda bisa mengelola semua rintangan-rintangan itu. Dan kelak akan menjadi orang-orang yang berhasil. Anda akan menjadi orang-orang yang hebat. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ini sungguh luar biasa. Kuncinya adalah semangat. Kuncinya adalah tetap bersyukur. Dan saya percaya jika pada pagi hari ini Anda bisa mengelola setiap apapun yang buruk, rintangan-rintangan yang terjadi, maka kelak Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati kita, dan mari hari ini dalam ketidaksempurnaan bersyukurlah, sebab ada rahasia yang besar di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.